warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPTJ Negeri Pangsirjo 1, yang kami hormati Ibu Guru Wali kelas 1 sampai kelas 6, dan juga kami hormati guru PAI di UPTJ Negeri Pangsirjo 1. Ini adalah rencana program saya dalam rencana tindak lanjut program PKG PJOK. Insya Allah yang bentar lagi saya juga akan mendistribusikan ke teman-teman PJOK se-Kabupaten kita. Nah, judul program ini adalah kegiatan P5, yaitu profil pelajar Pancasila dalam sport education model. Tentunya mungkin Bapak Ibu guru kan masih asing ya, apa itu sport education model? Sport education model itu adalah kita tuh memberikan pengalaman yang nyata atau otentik kepada siswa. Mereka itu menyelenggarakan sebuah event pertandingan. Semuanya siswa itu dapat tercover, baik maksudnya tergantung dari minat dan bakat mereka, yang bisa menjadi atlet, perangkat pertandingan, bahkan supporter atau seni, artnya juga ada di situ. Jadi kita pelibatan secara aktif anak-anak. Jadi tugas panjenengan semuanya adalah membantu mengkoordinir setiap kelas untuk memilih anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Itulah kata kunci yang utama. Berikutnya adalah latar belakangnya adalah program ini merupakan jenis kokurikuler untuk mendukung pembelajaran dan mengembangkan keterampilan siswa dalam bentuk proyek komunitas, yaitu ada yang dihasilkan. Proyeknya bisa berupa alat yang dibuat oleh anak dan pertandingan yang mereka kemas. Jadi ada dua proyek. Kalau proyek yang pertama adalah alat yang dibuat, yang kedua pertandingan yang mereka kemas dan kita dokumentasikan bisa melalui video yang kita buat, atau mungkin kalau bisa kita pakai link YouTube sekolah. Insya Allah saya akan juga buat link YouTube sekolah, nanti bisa kita akses untuk teman-teman secara live. Nanti itu insya Allah ada pertandingan itu. Dan kemarin saya juga berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah yang memberikan masukan kepada saya, kalau bisa itu melibatkan secara aktif komite sekolah dan wali murid untuk perlombaannya. Jadi nanti untuk konsepnya seperti apa, nanti untuk kompil belajar ini nanti kita minta masukan dasarnya dari panjenengan semuanya. Yang kedua tentunya karena ini bersama dengan profil pelajar Pancasila, jadi ada karakter yang paling kita ambil di sini, yaitu gotong royong, mandiri dan kreatif. Gotong royong itu anak itu secara berkelompok membuat karya bentuk peralatan, dan juga secara berkelompok juga dipandu oleh guru itu membuat sistem organisasi untuk menentukan siapa jadi pemain, siapa jadi supporter, siapa jadi pelatih, siapa jadi wasit. Nanti anak-anak juga dilibatkan. Nanti tentunya itu juga pelibatan saya sebagai guru PJOK juga akan memberikan sebuah gambaran kepada anak-anak cara membuat event itu seperti ini. Nanti saya adalah masternya di situ. Yang kedua adalah setelah rangkaian kegiatan aktivitas perlombaan sport education model, anak-anak dapat menerapkan dan mengimplementasikan P5 dan juga berkolaborasi dengan berbagai aset sekolah. Contohnya aset ada itu ya, halaman sekolah yang bisa kita buat, terus ada lagi mungkin IT gitu ya, mungkin ya kita ada guru yang bisa YouTube, nanti kita masukkan event itu ke link ke YouTube secara live mungkin itu. Jadi semua aset kita gali di sini. Jadi bukan nyanyi anak, tapi kita juga membantu mereka untuk mewujudkan apa yang ingin mereka buat. Tujuan program ini adalah satu, siswa mengimplementasikan beberapa dimensi profil Pancasila, yaitu meliputi yang pertama adalah kita ambil 3 saja, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Untuk yang kedua, siswa dapat membuat peralatan tradisional secara mandiri dan berkelompok. Yang ketiga, KS, kepala sekolah, guru, siswa. Karena kekuatan kita di situ ya, kita dapat berkolaborasi secara aktif dan kreatif dalam pelaksanaan sport education model perlombaan permainan tradisional dalam memperingati HUT RI ke-79. Karena ini adalah bulan yang paling bersejarah, jadi pas momennya kita membuat itu.
Jadi sekalian kita juga merangkul wali murid itu biar inilah sekolah kita. Jadi semua aset kita gunakan. Untuk capaian langkah-langkah dirasik yang diharapkan untuk tiap tujuannya adalah satu, meningkatkan kreativitas siswa tadi ya. Selain belajar, siswa juga difasilitasi guru. Jadi bukan berarti anak-anak itu dibiarkan kamu buat alat, tidak, tapi kita juga memberikan penentuan. Ini caranya. Jadi ini apa yang kamu buat, apa alat-alatnya. Jadi yang besok kamu bawa ke sekolah ini kita bagi anak-anak itu, ada yang membawa kartu, contoh kan Bu dia kan di itu Bu ya, yang teng-tengan tuh ya, ada yang bawa kardus, ada yang membawa apa namanya lem, nah ada yang gambar. Jadi anak itu semuanya dilibatkan. Jadi situ dimensinya gotong royong itu ada dan kreativitas itu. Jadi kan kalau anak-anak kita sering bertengkar kan karena kurangnya mereka bekerjasama. Kita lihat di olahraga ya, mereka cenderung kan bermain sendiri. Nah itu mungkin kita belum menerapkan dimensi profil Pancasila yang pada saat di gotong royong dan itu. Untuk berikutnya adalah ini struktur program target populasinya 1 sampai kelas 6. Untuk kemarin Bu Diah berkata ke saya untuk setiap fase 1, 2 itu fase A, itu lombanya sama, itu bisa melibatkan wali murid. Tapi untuk lombaannya bisa kita rubah, yang slide yang saya bawa bicarakan kemarin itu insya ini masih globalnya, nanti dimasukkan ke teman-teman semuanya bagaimana lomba itu juga bisa melibatkan wali murid. Wali murid juga bisa ikut lomba. Buat kita buat 2 ya, 1 untuk anak-anak, yang 2 untuk kolaborasi dengan wali murid. Jadi dari wali murid juga terlibat aktif di situ. Yang kedua adalah wali murid yang tidak pelaksana program itu sebenarnya minggu pertama ini sampai minggu ketiga bulan Agustus. Tapi rencana kita di akhir bulan ya, setelah kegiatan kecamatan selesai, baru kita mengadakan kegiatan memperingati HUT RI di sekolah kita. Jadi ininya tetap kita menyicil ya setiap Sabtunya, kan setiap Sabtu kan berarti ada dia ekstra. Jadi kita buat terjadwal. Mungkin minggu pertama kita buat alat atau pengorganisasian. Terus minggu kedua kita mulai mengorganisasikan siapa yang jadi pemain, wasit nanti dengan guru PJOK. Kita mempersiapkan ada simulasi pertandingan. Nah mereka ada latihan kecil seperti itu, Mbak. Yang berikutnya adalah setiap hari Sabtu, karena kita kemarin bagian motor saya setiap Sabtu harus diisi dengan kegiatan. Terus kolaborasi dalam program ini adalah guru PJOK saya pribadi kepada kepala sekolah. Pada itu kepala sekolah memanggil saya untuk Pak, oleh-olehnya dari Malang apa, saya memberikan sebuah ide dan gambaran. Alhamdulillah beliaunya mendukung, dan semoga ini tidak hanya sebuah program, tapi juga dapat kita implementasikan sehingga sekolah kita itu ada dampak nyata bahwa semua aset yang ada itu kita dapat berkolaborasi menjadi kompil kita itu kompil belajar seperti itu ya. Ini bisa berjalan. Jadi tidak hanya saya, mungkin teman-teman yang lainnya kalau ada ide apapun kita bisa presentasikan dan kita kasih nyatakan di sini. Untuk berikutnya adalah guru PJOK bersama murid. Jadi saya kan pasti ya guru PJOK kan lebih dominan ke gerak. Jadi untuk perlombaan pasti kan ada aktivitas gerak. Jadi itu saya dengan siswa, guru PJOK dengan guru kelas. Nah saya mulai membantu panjenengan untuk minggu pertama programnya mungkin kita mengorganisasi anak dulu. Minggu kedua membuat alat, minggu ketiga mungkin kita simulasi atau gladi bersih gitu ya bahasanya kalau simulasi. Terus baru kita ke event inti. Guru PJOK, KS, komunitas sekolah dan inilah yang paling tantangan kita. Jadi kita melibatkan orang tua itu pasti tantangannya besar. Karena setiap wali murid pasti mempunyai pemikiran yang sangat berbeda. Tetapi ya kita yakin bahwa ini adalah sebuah lembaga yang mempunyai visi dan misi. Apapun yang kita lakukan kalau itu terukur, insya Allah bisa diterima. Asalkan ada nyata yang bisa kita kita berikan kepada siswa, agar mereka itu ada benar ada kegiatan nyata itu bahwa mereka itu sekolah ini memang berpihak pada mereka, menciptakan suasana belajar yang bisa memfasilitasi mereka seutuhnya begitu ya. Insya Allah walaupun kita sedikit kita minta bantuan cara pendanaan, tapi kan ada implementasinya berupa itu ya kegiatan, dan jelas mereka juga dilibatkan dalam pendanaan. Mungkin dengan yang bisa di komite atau apapun
kita hanya sebagai pelaksana. Berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki kelas sekolah yang bersama saya kolaborasi dengan rekan guru. Nah, karena kita sudah dibuat kombel ya Bu Bisma ya. Kombelnya adalah Gema Pakis saja. Nah, itu bisa kita buat untuk seperti berbagi praktek baik yang saya udah Mbak Siti dan Bu. Kolaborasi dengan siswa, kolaborasi dengan komunitas sekolah dan orang tua, wali murid, pemanfaatan sarana dan prasarana. Jadi kita punya aset itu halaman yang pasti, tempat olahraga, mungkin ada kardus-kardus bekas yang bisa kita buat untuk peralatan sehingga aset-aset itu tidak terbuang dengan sia-sia. Berikutnya rencana evaluasi. Nah, ini saya buat sendiri, yaitu saya melakukan perizinan dan memaparkan rencana sudah saya lakukan ya di minggu pertama kepada Budiah. Program kegiatan itu saya sudah dengan berbagai macam masukan dari kepala sekolah sehingga baru kemarin gitu Budiah. Baru kemarin pelibatan wali murid Pak kalau bisa dan komite. Oke, siap saya. Jadi dari awal itu sudah saya masukkan di situ. Yang kedua adalah koordinasi dengan komite sekolah. Yang bisa menggerakkan wali murid kan bukan kita, tapi komite. Kalau kita nanti takutnya, nah kita yang nanti kalau komite kan mereka hanya kita buat program itu sudah jadi, komite baru mendukung program kita dengan wali murid. Jadi kita sudah punya gambaran. Ini kegiatan ini seperti ini, wali murid dilibat seperti ini. Jadi monggo jenengan semuanya bermusyawarah untuk mendukung kegiatan ini seperti itu. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan wali kelas dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan. Merencanakan kegiatan wali kelas 6 dengan voice ownership. Siapa yang bermain itu semuanya sudah sangat lengkap ya, tadi sudah saya presentasikan. Untuk yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi program kita sudah dilaksanakan. Next. Nah, tantangannya ya mungkin bagaimana saya sebagai bawahan itu mengkomunikasikan ide saya itu, ide yang mungkin terpikirkan belum tertuliskan itu kepada kepala sekolah yang utama. Terus yang kedua, bagaimana sekolah di mana kepala sekolah itu bisa memberikan wacana atau sebuah program kepada komite sehingga komite dapat menggerakkan seluruh wali murid. Jadi kita pelibatan semua aset di sini. Baik juga dengan wali kelas, saya dengan panjenengan semuanya, dan wali murid tentang mengerti siswa bersama wali kelas dalam menentukan potensi setiap siswa untuk terlibat aktif baik sebagai atlet, panitia pertandingan, perangkat pertandingan, supporter pentas seni. Jadi pentas seni itu bukan berarti ada lomba seni, bukan. Jadi seperti acara Budiah itu memotong kita, jadi ada yang membantu, nanti ada yang dulu mungkin Kesa tadi ya, mungkin di sebelum lomba itu Kesa bisa bernyanyi untuk teman-temannya. Jadi memang benar-benar acara itu kita buat seresmi mungkin sehingga mereka menyadari bahwa saya juga terlibat di sini, potensi mereka juga terwadai di sini. Oke, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya secara globalnya, dan saya juga terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Ini adalah program saya di PKGB JOK. Insya ini terakhir RTL. Semoga saya juga dapat lulus dan program ini juga dapat terrealisasi. Tidak hanya saya presentasikan saja. Semoga kita semuanya dapat merealisasikan program ini sehingga sekolah kita setahap demi setahap itu benar-benar memberikan keberpihakan kepada peserta didik. Mungkin itu sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau masukan sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar ke depan. Untuk jenis lombanya Pak Tigre, jenis lombanya kan kita menambah di pelibatan orang tua. Nah, selama ini kita kan masih di lombanya anak-anak, kegiatannya anak-anak siswa itu. Nah, ibu guru tadi saya share berbagai contoh itu dari IG, monggo dipilih terutama kelas 1 dan 2 yang melibatkan orang tua. Terus nanti pelaksanaannya sambil berjalan mulai dengan hari H ini
Jadi saya harap teman-teman juga mempersiapkan propertinya untuk alatnya itu. Terima kasih Bu Dian, itu masukan luar biasa. Jadi memang saya belum memastikan ya, memfikirkan jenis lombanya. Yang pasti lomba itu ada dua, lomba untuk anak-anak dan lomba anak dan orang tua. Yang kemarin yang berangkat itu lomba anak-anak Bu, anak-anak. Sekarang Bu Elvi mungkin bisa memberikan saya masukan dan sambil berlalu Bu Elvi mungkin yang bisa melibatkan orang tua itu apa? Yang gembira, aman, yang anak bisa, orang tua dan anak bisa gembira, jadi tidak menyulitkan. Ini yang belum, dari tadi belum terbahas adalah tanggal berapa kita melaksanakan. Nah, jadi nanti kita lihat kalender ya. Kalau di situ kan kemarin lomba-lombanya sudah terpampang resmi gitu. Jadi kita buat di akhir insya Allah itu. Tanggal 30 Sabtu pas gitu ya. Jadi tanggal 30 insya Allah kita sudah hari hari. Insya Allah lapangannya saya Bu, yang buat lapangan nanti insya Allah saya. Untuk ini apa namanya, panggung ini bisa kita gunakan untuk apa namanya, pentas seni dan pembukaan. Nanti ada di situ. Pak, maaf ya, sekarang berkembangnya kreativitas siswa dan guru. Kalau memang kita outdoor, itu tidak perlu memanfaatkan panggung. Gitu ya Bu. Jadi kita cukup di depan di sini aja. Di sini kan kita penampilannya paling kok nyanyi. Itu panggung tidak diperlukan. Coba di lembaga lain coba dilihat, kalau outdoor di luar ruangan itu malah lebih fresh kalau jadi tamunya juga duduk seadanya, bisa berdiri, bisa apa lah di situ. Nanti panjenengan apabila ada programnya yang siswa itu berjualan, udah malah enak seperti asongan biarkan. Itu Bu, itu yang juga terpikirkan, bagaimana anak kelas atas terutama, bagaimana dia membuat mungkin ya kue atau apa, teman-temannya bisa berjualan. Kita libatkan semuanya di situ. Itu tergantung kreativitas panjenengan semuanya menggerakkan anak-anak di situ. Mungkin itu waktunya sudah muncul nanti untuk